Di antara berbagai pencarian manusia terhadap pengetahuan, ada satu jenis ilmu yang tidak didapat dari buku, tidak diajarkan oleh guru, dan tidak bisa diraih hanya dengan kecerdasan. Ilmu itu dikenal sebagai ilmu laduni. Sebuah pengetahuan yang diyakini datang langsung dari Tuhan, tanpa perantara, tanpa kurikulum, tanpa ijazah. Kata laduni berasal dari bahasa Arab ladun, yang berarti dari sisiku. Dalam makna spiritual, ilmu laduni adalah pengetahuan yang dianugerahkan langsung oleh Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Ia bukan hasil hafalan, melainkan hasil penyucian batin. Bukan buah kepandaian, melainkan buah ketundukan. Ilmu laduni sering dikaitkan dengan kisah Nabi Khidir, sosok misterius yang memiliki pengetahuan di luar nalar Nabi Musa. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Khidir memperoleh ilmu langsung dari Allah, bukan dari proses belajar biasa. Dari kisah inilah lahir pemahaman bahwa ada ilmu yang berada di luar jangkauan akal manusia, tetapi dapat dibukakan bagi hati yang bersih. Namun, ilmu laduni bukanlah ilmu untuk pamer keistimewaan. Ia tidak selalu berupa kemampuan melihat hal gaib atau meramal masa depan. Dalam banyak kisah para ulama dan sufi, ilmu laduni justru hadir sebagai kejernihan memahami hidup, kemampuan membaca tanda-tanda, dan kebijaksanaan dalam bersikap, bahkan dalam situasi yang paling rumit. Para ahli tasawuf menegaskan bahwa ilmu laduni tidak bisa dikejar, apalagi dipaksa. Ia hanya datang ketika seseorang telah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika ego diluruhkan, ketika ambisi dilepaskan, ketika hati tidak lagi sibuk menuntut, melainkan berserah. Karena itu, jalan menuju ilmu laduni bukanlah jalan cepat. Ia adalah jalan sunyi. Jalan mujahadah, riyadah, zikir, dan pengendalian nafsu. Banyak yang bertahun-tahun membersihkan hati, tetapi tidak pernah mengklaim telah memilikinya. Sebab semakin dekat seseorang pada ilmu laduni, semakin kecil keinginannya untuk mengaku. Dalam tradisi spiritual Nusantara, ilmu laduni sering disalahpahami sebagai ilmu instan atau ilmu rahasia tingkat tinggi. Padahal para guru batin selalu mengingatkan bahwa ilmu laduni bukan tujuan, melainkan akibat. Ia muncul sebagai dampak dari kedekatan dengan Tuhan, bukan sebagai hadiah bagi mereka yang mengejarnya dengan niat duniawi. Menariknya, orang-orang yang diyakini memiliki ilmu laduni sering tampak biasa saja. Mereka tidak banyak bicara, tidak suka menonjolkan diri. Namun ucapannya menenangkan, keputusannya tepat, dan kehadirannya terasa meneduhkan. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, bukan dengan mata, melainkan dengan rasa. Ada bahaya besar dalam membicarakan ilmu laduni tanpa adab. Banyak orang tergelincir karena ingin jalan pintas menuju keistimewaan, padahal yang dibutuhkan justru kerendahan hati. Para arif selalu berpesan, bahwa ilmu yang tidak dibingkai akhlak hanya akan melahirkan kesesatan yang lebih halus. Ilmu laduni, pada akhirnya, bukan tentang mengetahui lebih banyak, tetapi tentang mengerti lebih dalam. Mengerti kapan harus berbicara, kapan harus diam. Kapan melangkah, kapan berhenti. Ia tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, justru membuatnya semakin merasa kecil di hadapan Yang Maha Mengetahui. Di zaman yang serba cepat dan bising, ilmu laduni hadir sebagai pengingat bahwa tidak semua kebenaran bisa dicari. Sebagian hanya bisa diterima, ketika hati telah siap menjadi tempatnya. Dan ketika itu terjadi, seseorang tidak akan berkata, "Aku tahu." Ia hanya akan berkata dalam diam, "Aku dijaga."